Halo sahabat Seberang Film, gimana? Hari ini kalian dapat cerita apa? Semoga ceritanya baik buat kalian semua. Jangan lupa bernafas. Kali ini asiknya film bakal bahas alur cerita dari film Tokyo Ghoul. Film yang rilis pada tanggal 13 September 2017 yang disutradarai oleh Kentaro Hagiwara dan diperankan oleh Masataka Kubota sebagai Kaneki. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Kaneki yang bertemu dengan wanita, yaitu Rize Kamishiro, yang ternyata wanita itu adalah ghoul. Ghoul adalah makhluk yang makanannya adalah manusia, dan setiap ghoul memiliki kagune, atau senjata khas yang dimiliki setiap ghoul. Yap, daripada kelamaan nunggu, karena nunggu itu nggak enak, cus langsung aja sikat miring, asiknya film bakal ceritain buat kalian. Film diawali Kaneki yang sedang di kafe dengan sahabatnya, yaitu Hide. Mereka berdua sedang membicarakan tentang ghoul. Mereka saling menarik buku dan bukunya jatuh. Lalu bukunya diambil oleh seorang wanita, yaitu Rize. Kaneki pun lanjut membaca buku dan melihat kalender yang ternyata sudah ada jadwal kencan dengan Rize. Keesokan harinya di kafe, Kaneki pun bersama Rize ngobrol tentang buku yang kemarin dibaca Kaneki. Di malam hari, Kaneki dengan Rize sedang berjalan berdua. Tiba-tiba Rize memeluk, lalu menggigit bahu Kaneki. Lalu Kaneki pun terjatuh dan sadar ternyata Rize adalah ghoul. Kaneki lari ke taman dan masih diikutin sama Rize. Lalu akhirnya Rize menusuk Kaneki dan kegirangan. Pas Rize lagi ngejelatin darahnya Kaneki, tiba-tiba dia ketiban benda dari atas, lalu mati. Di suatu tempat di mana Mado dan Amon telah membunuh ghoul dan mendapatkan sebuah cincin. Lalu mereka rapat tentang ghoul yang telah dibunuh semalam. Keesokan harinya pas pulang ngampus, Kaneki diajak makan sama Hide. Pas Kaneki nyobain makanannya, itu rasanya nggak enak dan dia muntah. Pas di rumah pun sama, Kaneki nggak nemuin makanan yang cocok buat dia. Tiba-tiba ada Rize dan dia pun masuk ke tubuhnya Kaneki. Waktu Kaneki lagi ngaca, dia ngelihat sebelah matanya udah merah dan tandanya dia udah jadi ghoul. Di tengah kota, Kaneki mencari makanan. Ia mencium aroma makanan dan masuk ke sebuah gang. Dia melihat ghoul yang sedang makan daging manusia. Tapi tiba-tiba ghoul itu dibunuh oleh seseorang. Kaneki juga diserang sama dia. Tapi kebetulan Toka datang nyelamatin dia dan nawarin tangan manusia, tapi ditolak, terus pergi. Lalu Kaneki dan Toka ketemu lagi di dekat tempat sampah buat minta pertolongan ke Toka. Tapi Toka malah ngomelin Kaneki. Tiba-tiba Yoshimura datang buat nolongin Kaneki. Di kafe, Kaneki dikasih kopi sama Yoshimura dan rasanya enak menurut Kaneki. Lalu Kaneki dikasih daging manusia sama Yoshimura. Pas di rumah, Kaneki penasaran mau nyoba daging manusia karena dia ghoul. Pas mau makan, Hide manggil dan ngegantungin titipannya di gagang pintu. Lalu Kaneki membuang daging yang tadi. Keesokan paginya, Hide mengajak Kaneki ke tempat seniornya. Baru buka pintu, kegep lagi kuda-kudaan. Lalu mereka bertiga ngobrol. Dan ternyata seniornya udah tahu kalau Kaneki itu ghoul. Terus si Hide dibanting kepalanya sama seniornya. Kaneki gak terima gara-gara Hide mau dimakan sama seniornya. Seniornya pun ngeluarin kagunenya. Lalu mereka bertarung. Ngelihat Hide mau dibunuh, Kaneki akhirnya ngeluarin kagunenya dan nyerang si seniornya. Seniornya pun kewalahan, lalu dibunuh sama Kaneki.
Kaneki kegoda sama darahnya Hide, terus dijilatin. Pas lagi ngejilatin, Toka dan Yomo dateng. Tiba-tiba pas bangun, Kaneki udah di Anteiku, dimana itu adalah sarang gol. Dia diceramahin gara-gara mau makan temennya sendiri. Pagi harinya, Kaneki bekerja di kafe Anteiku dan ngobrol sama teman kerjanya. Di malam hari, Kaneki diajak Yomo ke hutan, tempat orang bunuh diri buat ngambil dagingnya. Pagi hari di kafe, temannya Toka datang buat ngasih makanan. Toka pun memakannya dengan terpaksa. Kaneki yang disuruh naik ke atas nggak sengaja masuk ke ruangan yang dimana Hinami lagi makan daging manusia. Lalu Toka yang sedang mual gara-gara makanan yang tadi, karena gol nggak cocok sama makanan manusia. Lalu ada kabar kalau ayahnya Hinami dibunuh oleh Amon dan Mado. Toka mengajak Kaneki ke tempat Uta untuk membuat topeng Kaneki. Di malam hari, Hinami meminta tolong untuk ditemani ke kuburan ayahnya, naruh biji kopi kesukaan ayahnya. Kaneki pun mau menolongnya, tetapi dia datang sendiri ke kuburan ayahnya Hinami, menaruh biji kopinya, dan tanpa disadari, Kaneki dipantau sama Kusaba dan Amon. Lalu mereka berdua menggali kuburan ayahnya Hinami dan menemukan sebuah topeng. Di kafe, Hinami dan ibunya berpisah dengan orang Anteiku karena ingin pindah rumah. Ketika hujan turun, Yoshimura nyuruh Kaneki buat nganter payung. Hinami dan ibunya pun berteduh. Pas lagi neduh, dateng Amon dan Mado buat ngebunuh mereka. Tetapi ibunya nyuruh Hinami lari. Di jalan Hinami ketemu Kaneki dan balik lagi. Pas udah sampai, dia ngelihat ibunya udah dibunuh. Dan Hinami yang melihat itu langsung menangis. Lalu mereka pergi. Toka yang mengetahui kalau ibunya Hinami dibunuh, dia kesal dan pergi mencari pembunuhnya. Di malam hari, Amon dan Kusaba sedang berjalan. Lalu dia diserang sama Toka yang sudah kesal. Dan mereka bertarung. Ketika sedang bertarung dengan Amon, Mado pun datang. Lalu Toka pergi. Di atas kafe, Kaneki melihat Toka terluka karena pertarungan sebelumnya. Gara-gara melihat Toka terluka, Kaneki jadi ingin membantunya. Dan ia pun datang ke tempat latihannya Toka, minta untuk dilatih. Kaneki pun dilatih sama Toka, sampai jadi jago. Waktu lagi diem di kafe, tiba-tiba Hinami lari ke tempat ibunya dibunuh. Kaneki dan Toka pun ngejar dia. Hinami menemukan tangan ibunya, dan gak disangka itu adalah jebakannya Mado. Lalu Hinami pun kabur ke bawah jembatan, diikutin sama Mado. Dan Toka pun datang buat nyelamatin Hinami. Di tengah kota, Kaneki mantekin mobilnya si Amon, sampai kebalik tuh mobilnya. Dan mereka pun bersiap untuk bertarung. Di bawah jembatan, pertarungan terjadi antara Mado dan Toka. Sementara itu, Kaneki dan Amon juga bertarung di dalam sebuah gedung. Ketika Mado mengeluarkan senjata, yang ternyata itu adalah Kagune ibunya Hinami. Si Hinami nangis. Di pertarungan, Kaneki dia ngegigit bahunya si Amon, yang bakal ngebuat dia jadi gol nantinya. Lalu dilanjutkan pertarungan Toka, yang dimana Hinami ngeluarin Kagunenya. Dan Mado pun dibunuh sama Toka. Pertarungan Kaneki dan Amon pun akhirnya dimenangkan Kaneki karena Amon sudah terpojok dan terluka parah.
Tapi ia tidak jadi dibunuh karena Kaneki melihat dirinya di darah, yang membuat dia sadar dan menyesal lalu pergi. Di pinggiran sungai, Toka terluka parah dan dia ditolong oleh Kaneki untuk pulang. Amon menangis karena Mado telah mati. Hide yang mulai pulih, Hinami yang hidup aman, dan Amon yang ziarah ke makam Mado. Dan film pun selesai. Gimana sobat Smart Film? Asik juga kan filmnya? Film ini mengajarkan kepada kita bahwa semua makhluk hidup itu mempunyai hak untuk hidup di dunianya masing-masing. Dan jangan saling mengganggu satu sama lain. Buat kalian yang suka film action, recommended banget deh Tokyo Ghoul ini. Udah dulu ya sahabat Smart Film. Bunga sekuntum di atas batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.